bermanfaat buat orang lain. Konten kita setidaknya bisa menghibur orang lain atau bahkan dicari orang lain. Artinya konten kita ini menjadi solusi buat orang yang mencarinya. Akhir-akhir ini banyak sekali YouTuber pemula yang berharap cepat mendapatkan uang dari YouTube atau bisa menjadi program partner YouTube atau bisa monetisasi. Namun demikian banyak yang salah teman-teman. Banyak yang salah menerapkan cara-cara untuk memperoleh uang cepat dari YouTube. Nah, untuk itu kita akan bahas setidaknya 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Begitu juga waktu itu yang saya lakukan. Nah, agar kita tidak terjebak dengan hal yang sama, dengan kesalahan-kesalahan yang serupa, maka kita akan bahas pada video kali ini. Makanya jangan skip dan tonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO, channel belajar YouTube dan yakin pasti akan besar. Nah, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan serupa yang sering dilakukan oleh teman-teman yang sudah duluan melakukan YouTube, nah, maka teman-teman ketemu dengan video yang tepat agar terhindar dari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula yang menghambat untuk mendapatkan uang dari YouTube atau bahkan tidak lolos monetisasi? Kesalahan yang pertama adalah masih banyak ditemukan YouTuber pemula itu tergiur pengen mendapatkan uang cepat, tergiur pengen menjadi program partner YouTube atau monetisasi dengan cara membeli subscriber dan atau membeli jam tayang. Ini adalah merupakan kesalahan fatal yang jangan pernah dilakukan oleh teman-teman kreator pemula. Nah, kalau tidak pengen nyesel, walaupun bisa mendapatkan monetisasi dari jalur beli, ya itu tidak akan berkembang channel kita. Bahkan channel kita akan diam total di tempat atau bahkan bubar atau bahkan kita akan di desmonet atau bahkan di ban. Ya, jangan pernah membeli jam tayang ataupun subscriber. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan adalah sering tidak memperhatikan thumbnail atau judul video kita, atau bahkan tidak ada thumbnailnya sama sekali di video kita. Bagaimana orang mengklik video kita kalau mereka tidak tertarik dengan thumbnail kita, kalau mereka tidak tertarik dengan judul video kita? Karena thumbnail itu merupakan suatu iklan besar, suatu billboard yang membuat orang itu tertarik video kita atau tidak. Kalau orang tidak tertarik dengan video kita, kalau orang tidak tertarik dengan judul video kita, kalau orang tidak tertarik dengan thumbnail kita, maka dia tidak akan klik, maka kita akan dilewati, bubar. Jadi video kita tidak akan ada yang menontonnya. Sekali lagi, thumbnail dan judul adalah sangat vital sekali, sangat penting sekali, karena itu yang menjadi jatuh cinta pertama. Kalau orang jatuh cinta itu, jadi pandangan pertama yang menyebabkan channel kita diklik atau tidak. Yang ketiga, ya, karena kita masih pemula, jangan pernah meremehkan SEO, Search Engine Optimization. Video kita akan dilihat orang lain itu karena kalau kita masih pemula, karena dicari oleh orang lain, dicari oleh yang membutuhkannya. Kalau menunggu video kita direkomendasikan oleh YouTube atau direkomendasikan oleh video-video yang lainnya, bagaimana mungkin? Karena kita masih baru, belum ada penonton, video kita juga belum dikenal oleh algoritma YouTube, maka satu-satunya cara agar video kita bagi pemula dikenal orang lain adalah dengan mengoptimalkan SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization didapat dari mana? Judul, teks, ya, kata kunci. Nah, itu harus kita optimalkan. Kita harus banyak-banyak belajar terkait Search Engine Optimization atau juga yang tadi membuat thumbnail dan membuat judul. Nah, kesalahan yang keberapa? Keempat, upload jam tayang. Ya, upload jam tayang ini sangat penting sekali ya. Kalau kita upload video, jangan pada saat orang sedang tidur. Contohnya kita upload video jam 11 malam. Jam 3 pagi lah, siapa yang nonton, ya, siapa yang nonton. Kalau target kita hanya di dalam negeri atau di Indonesia,
maksimalkan upload video itu pada jam-jam senggang. Contoh, kalau target kita adalah orang dewasa, jam 7 malam, jam 8 malam, itu mereka pada saatnya santai, pada buka HP, jadi sambil layah-layah nonton video. Nah, kalau target kita anak-anak adalah kita mungkin hari Sabtu, hari Minggu pagi, atau kalau pagi-pagi mungkin sebelum dia berangkat sekolah, kadang-kadang orang tuanya ngasih handphone agar anaknya tidak rewel. Nah, itu jam-jam upload video yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting, teman-teman, yang paling penting adalah satu lagi, yang paling penting yang harus kita perhatikan, yang merupakan kesalahan fatal adalah teman-teman pemula itu hanya fokus pada angka-angka. Fokusnya hanya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, namun tidak memperhatikan kualitasnya video kita. Lupa memperhatikan kualitasnya, lupa memperhatikan konten kita, kualitasnya seperti apa. Sehingga kalau kualitasnya tidak bagus, konten kita ya siapa yang nonton? Karena video kita akan ditonton walaupun kita masih baru, ketika video kita ini bermanfaat kepada orang lain, ya, bermanfaat kepada orang lain, atau setidaknya menghibur orang lain, nah itu pasti akan ditonton oleh orang. Nah, sebelum upload video, kita harus tanyakan pada diri sendiri, apakah video itu kira-kira ditonton orang atau tidak, ya kan? Apakah video ini ada yang nonton atau tidak, orang lain suka atau tidak, bermanfaat buat orang lain atau tidak, ini yang paling penting. Jangan sampai kita keluar rumah, kemudian megang kamera atau HP, ada anak kecil bermain-main, kita videoin, kita sorot, terus kemudian kita upload ke YouTube. Nah, kira-kira ada nggak yang nonton? Ya, kira-kira ada yang nggak nonton? Tanyakan pada diri kita sendiri, kira-kira video itu kalau kita upload bermanfaat atau tidak? Ada yang nonton atau tidak? Itu harusnya kita pertanyakan pada diri kita sendiri sebelum kita upload video. Ketika diri kita menjawab, oh ternyata video itu nanti kayaknya nggak ada yang nonton, saya sendiri nggak suka, nah, jangan teruskan kita melakukan hal-hal seperti itu yang menyia-nyiakan waktu kita, yang menyia-nyiakan energi kita, yang menyia-nyiakan mungkin tenaga kita atau uang kita untuk membeli peralatan-peralatan. Stop sampai di sana, ya. Stop di sana ketika video yang kita upload tidak bermanfaat atau orang lain, tidak menghibur orang lain. Jadi stop sampai di situ. Mulai perbaiki konten kita. Konten kita kuncinya adalah bermanfaat buat orang lain. Konten kita setidaknya bisa menghibur orang lain atau bahkan dicari orang lain. Artinya konten kita ini menjadi solusi buat orang yang mencarinya. Itu saja teman-teman. Jadi 5 kesalahan itu tolong perhatikan baik-baik, khususnya bagi pemula, ya, bagi pemula kalau ingin mendapatkan penonton, kalau ingin mendapatkan jam tayang yang normal, ya, yang normal. Artinya itu jam tayang yang bukan dapat membeli. Jadi penonton real, ya, jam tayang real, subscriber real, itulah kuncinya. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Saya pamit undur diri, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam tahapan membuat YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.